Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin ila an qala al-alimu wal muta'allimu. Alas dia. Dah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ugdu aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban lidzalika. Ugdu, jadilah engkau aliman, sebagai orang yang alim, au muta'alliman, atau pelajar atau santri, au mustami'an, atau pendengar, au muhibban, atau pecinta, lidzalika, pada hal itu, aliman, muta'aliman, mustami'an. Wala takunil khamisa, dan janganlah takun kau menjadi al-khamisa, yang kelima. Alim kagak, santri kagak, pendengar juga enggak, pecinta juga enggak weh lukanya nih. Maka fatahlak, maka kau akan hancur. Nah, alhamdulillah kita dapatnya ke berapa nih? Kedua lah, lumayan lah ya. Nah, tapi kita muta'aliman jadi kan? Muta'aliman iya kita. Mustami'an, saban poe orang tanya istimak wae. Muhibban nya insya Allah. Da bukti orang cinta ka alim teh nyaeta orang ngilu pengajian. Jadi orang alimnya sih enggak, kayaknya jauh keneh lah, jauh. Jadi alimnya mah minimal orang jadi muta'aliman, mustami'an, muhibban, tah ulah jadi kemana anu kalim 5. Alimnya hente, muta'alimnya hente, mustami' ge hente, nya muhib ge hente. Madesu ya mah geus. Fatahlak cenah, maka bakal madesu sia teh tah gitu. Menjadi kalimat bakal madesu, masa depan suram. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ta'allamul ilma wa 'allimuhun nasa. Aduh. Hidungan deket yang nyangkut kan. Ta'allamu, pelajarilah oleh kalian al ilma, ilmu, wa 'allimu, dan ajarkanlah hu, ilmu tersebut, an-nasa, terhadap manusia yang lain. Alhamdulillah di pondok kita juga ini sudah praktekkan ya. Kita mempelajari ilmu, kemudian nanti bagi teman-teman yang pada akhirnya sudah sedikit mampu dalam satu bidang kitab itu, maka kemudian mengajarkan kepada adik-adiknya yang kemudian belum mampu. Kita sudah amalkan ini, mudah-mudahan seterusnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam idza ra'aitum riyadul jannati farta'u. Idza, apabila ra'aitum, kalian melihat
riyadul jannati, taman-taman surga, farta'u, maka berkumpullah kalian. Faqila, kemudian ditanya baginda Rasulullah itu, ya Rasulullah, hai Rasulullah, wama, dan itu apa riyadul jannati, bermula taman-taman surga. Atau dah bingung, pupus teu acan dititah kumpul di taman-taman surga, atau para sahabat teh bengong, ayak itu taman surga di dunia. Cek atuh ya Rasulullah, naon atuh riyadul jannah teh? Qala hilaqud dzikri, cenah tah cek Kanjeng Nabi qala, berkata siapa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu dingaranan riyadul jannah teh nyaeta hilaqud dzikri, halaqah atanapi kumpulan zikir. Atau hilaqud dzikri bisa kita maknakan kumpulan az-zikri, ilmu. Ya, majelis ta'lim. Jadi ada majelis ta'lim, ada majelis taklim. Beda itu. Majelis ta'lim itu majelis ilmu, kalau majelis taklim itu majelis taklazim. Majelis taklim ya, kallama yukalimu takliman. Artinya apa? Ngomongkeun batur. Jadi majelis taklim teh majelis ngomongkeun batur, ta majelis gibah, ta majelis taklim ngaranna. Jadi ulah didatangan mun majelis taklim mah. Jadi anu didatangan kedah majelis ta'lim. Tapi kalau sudah di bahasa Indonesia kan jadi apa? Majelis taklim pakai ka, kadang-kadang ada tuh. Ya, biarin aja lah. Mungkin yang diinginkan, yang dimaksud adalah majelis ta'lim. Cuma karena berubah ke bahasa Indonesia, ain jadi ke majelis taklim. Tapi awas, ya, ketika baca surat Al-Fatihah, ain jangan digantikan, tetap ain. Gak boleh dibaca alhamdulillahi rabbil kalamin, gak boleh. Kalamin, waduh, kalamin. Qala Ata'u, berkata siapa Imam Atha, menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan hilaqud dzikri, perkumpulan zikir atau perkumpulan ilmu itu maksudnya apa sih? Kata Imam Atha, hiya majalisul halali wal harami. Ia bermula hilaqud dzikri itu majalisul halal, majlis yang membahas al halali wal haram, halal dan haram. Jadi di dalamnya membahas bagaimana benda itu disebut halal atau benda itu disebut haram, pekerjaan itu disebut halal atau pekerjaan itu disebut haram. Dijelaskan dengan sedemikian rupa sehingga pada akhirnya itulah yang disebut dengan majelis zikir atau hilaqud zikri, perkumpulan zikir. Aban orang berarti saban poenya terubus hilaqud zikri tatah enaknya jadi santri mah kitu hungkul jadi pahala teh ngruyuh, pahala teh gede pisan. Tiap jam aya majelis zikir, tiap jam aya majelis ilmu, guruna gunta ganti terus gitu ya. Mudah-mudahan sing pada jadi ahli ilmu kabeh, amin ya rabbal alamin. Wa kaifa tashtari, bagaimana tashtari kau membeli, atau majlis zikir itu adalah majlis bagaimana di sana membahas
cara bertransaksi menurut syariat itu yang seperti apa sih? Itu namanya majlis ilmu atau hilaqud dzikri. Wa kaifa tusalli, dan bagaimana tusalli kau salat. Jelaskan rukun salatna, dijelaskan syarat-syarat salatna. Dijelaskan mana anu dingarana sunnah hayat, mana anu dingaranan sunnah abad, mana anu dingaranan sunnah qoblas sholah, mana anu dingaranan sunnah dakhilas sholah, mana anu dingaranan sunnah kharijas sholah atau akibas sholah. Dijelaskan sadayana teh di mana eta, di mana hilaqud dzikri. Wa kaifatu zaki, dan bagaimana kau zakat. Dijelaskan di dalamnya bagaimana zakat-zakat itu, ada zakat tijarah, zakat apalagi, zakat dahab wal fiddah dan lain sebagainya. Ada zakat fitrah nih. Bulan ini nih sudah jatuh bulan Ramadan, ada zakat apa namanya? Zakat fitrah. Ya. Wa kaifa tahujju, bagaimana ta'uju kau haji. Dijelaskan juga nanti bagaimana pelaksanaan haji itu. Wa kaifa tankihu, dan bagaimana tankihu kau menikah. Dijelaskan apa saja rukun-rukun nikah, syarat-syarat nikah tuh. Terus bagaimana mengarungi rumah tangga dengan baik dan benar menurut syariat, dijelaskan. Ya. Makanya ini penting, ya. Parenting itu penting. Jadi teruskan ngaji nanya biar tahu. Jadi santri pun sekalipun belum menikah, maka nanti mungkin di beberapa saat kita akan pelajari bagaimana seharusnya seorang suami itu berperilaku kepada istrinya. Begitu sebaliknya seorang istri bagaimana harusnya berperilaku kepada seorang suaminya menurut syariat, menurut hadis Nabi dan menurut Al-Quran. Sehingga pada akhirnya nanti ketika kalian akan menghadapi pernikahan, kamu sudah siap. Apa maksudnya siap itu? Siap dengan segala macam yang akan dihadapi ketika menikah, karena sudah punya ilmu tentang parenting, kekeluargaan, sudah belajar hal itu. Ya, ini penting juga nih, karena berapa banyak juga pada akhirnya perceraian itu terjadi karena sebab apa? Karena bukan tidak ada sebab, ada sebabnya. Apa sebabnya? Karena tidak faham. Ya, jadi yang didahulukan pengego-ego, suami egona gede, pamajikan egona gede, dua-dua nana boga ego gede-gedean, nyanggeus nyieun hajatan gede-gedean, hajatan naon, hajatan ribut, pamajikan jeung salakepik salakina, ayo perang di imahna, ujung-ujungna sudahlah aku minta cerai saja hari ini, nyesok weh. Aduh, Masya Allah. Bukan karena tidak ada sebab, ada sebabnya. Ya, karena kurangnya ilmu pengetahuan tentang syariat. Tahu syariatnya mah, cuma nggak diamalin aja. Padahal bagaimana kemudian baginda Nabi ketika menjamu seorang istri, waduh luar biasa. Begitupun istrinya ketika menjamu seorang Nabi, Nabi Muhammad satu dijamu oleh istrinya, aduh Masya Allah luar biasa. Tuh, suaminya menghormati suaminya menghormati istrinya, istrinya menghormati suaminya. Itu ajaran Nabi mah begitu dia. Maka kan awas jangan terburu-buru nafsu. Ya, nikah itu jangan terburu nafsu. Jangan ada bahasa lebih baik nikah muda daripada pacaran. Belum. Gini dong bahasanya. Ya, lebih baik mempersiapkan pernikahan sebelum daripada pacaran. Bagaimana Ustaz seharusnya? Mentalnya kuatkan terlebih dahulu, jangan pacaran. Justru malah pacaran itu bikin kau galau. Saban dina saban poe teh nyieun status WA. Galau bae statusna. Dimulai jam 1 peuting sampai ke hiji berat eta terus-terusan bae eta. Nyeun status, bikin status, ya Allah. Galau bae hirupna pacaran tah.
Dah kan santri-santri ulah tepu cara pacarannya, ulah ketungguan baik. Tunggu saja, kalau memang sudah saatnya Allah berikan jodoh kepada kita, di saat itu kita menikah, pasti ada waktunya, ada jalannya pula, pasti ada jalannya. Ya, aduh mahar dari mana? Ada jalannya kalau memang Allah sudah menentukan tanggal dan waktunya, mah insya Allah dari manapun jalannya pasti nikah itu. Udah tungguin aja. Ya. Di awal ketika pacaran, iya sayang, Jo, aku akan bersamamu selamanya, Tut. Pokoknya aku tidak akan pernah meninggalkanmu sampai ajal menjemputku. Allah. Jawab, iya gitu jawab maknya gitu. Loba junja janji. Prak nama engke pas kawin, prak nama engke pas nikah. Ketika pacaran mah kadang-kadang segala macam pun jadi apa? Jadi manis. Buku dan nikah mah pahit kabeh. Ujian nikah teh loba. Buku nu tadina teh nyaho ketek pamajikan teh kumaha. Nyawana pas pacaran wangi bae. Buku ketika pas sudah nikah mah Allah ketekna sarua jeung pangseurna. Sarua. Jadi artinya apa? Artinya pernikahan itu tidak sama seperti pacaran. Ya. Mungkin ketika pacaran semuanya manis. Kenapa dirasanya manis? Karena nafsu yang dipakai. Buku nafsu mah kadang-kadang bawa kita itu apa? Manis saja. Buku ya pahit jadinya manis saja rasanya. Tapi nanti setelah menikah, kadang-kadang yang manis bakal jadi pahit. Sabar ya Hasna ya. Tapi kalau sekiranya Hasna setelah lulus misalnya minta, ayah, ya, aku mau nikah aja deh, aku udah nggak kuat. Nikahin aja. Udah dinikahin aja udah. Nikahin kalau memang udah nggak kuat amat mah daripada pacaran kalau begitu kan ya. Ya, dia ya. Mau nikah sekarang tadi hanya. Nanti aja. Kapan? Kalau sudah siap. Sekarang sudah siap? Belum. Kapan siapnya? Besok. Itu pun Ustaz kalau nggak kesiangan Ustaz katanya. Oke. Nah, awas. Nikah itu jangan main-main ya. Pernikahan itu bukan sesuatu yang sederhana. Pernikahan itu bukan sesuatu yang bisa dimain-mainkan. Itu adalah sesuatu yang serius dan harus bisa kemudian membentuk keluarga itu sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, jangan hanya sebatas nikah, setelah nikah, waduh, nah satu hal lagi. Ketika nanti hajat, pernikahan itu biasa-biasa saja kalau memang kita nggak mampu ya, jangan dipaksa-paksakan. Ingat omongan saya, jangan dipaksa-paksakan kalau nggak mampu. Gak perlu nyawa-nyawa gedung-gedung yang sampai pada akhirnya menghabiskan uang 80 juta sampai 100 juta. Ya kemudian pada akhirnya ternyata sebenarnya gak punya uang tapi dipaksakan. Awas setelah nikah banyak utang. Kagok begini kalau cara dan pola pikir harusnya begini. Kagok kurang sederhana pernikahan anak. Tapi engke urang kumpul kentah eta duit teh kanggo nyieun atau beli rumah. Logikanya harusnya seperti itu. Daripada besar di awal kaditu na loba utang. Da lolobana kitu teh salwa. Lolobana kitu eta teh anu maksa-maksakeun kudu di gedung teh biasana tos nikah teh nu biasa apa yang biasanya pergi kerja pakai mobil apa Avanza. Habis nikah itu mobil Avanza dijual, Pak. Buat apa? Buat bayar utang hajatan. Lebok bos ya. Matakan ulah dipaksa-paksakan. Jangan ada bahasa begini. Ini kan sekali dalam seumur hidup katanya bahasanya. Ini kan sekali dalam seumur hidup. Mending heula sekali seumur hidup sia. Mun berkali-kali pun aya nu nikahna berkali-kali. Tong ngomong gitu. Jangan ada bahasa ini adalah sekali dalam seumur hidup. Jangan begitu, belum tentu.
sekali dalam seumur hidup bapak sia, sekali seumur hidup pugu aya nu 4 kali nikah teh, aya nu 5 kali nikah teh, mana sekali dalam seumur hidup nah hitung gitu ngomong ya, memberatkan itu jangan. Yang perempuan dengerin nih, kadang-kadang yang perempuan minta maharnya kudu gede baik, minta 15 kilogram. Oh pak, tetanggung-tanggung 15 kilogram minta mahar teh buah edai. Semampunya laki-laki, kalau memang bisa kasihnya 2 gram yuk 2 gram, kalau bisanya cuma 1 gram yuk 1 gram, jangan maksa-maksa. Terus laki-lakinya harus perfect banget. Emang harus perfectnya seperti apa? Harus seperti Nabi Muhammad gitu? Oh, wajib. Geus eueuh, geus jarang nu siga Kanjeng Nabi teh geus jarang. Harus perfect katanya. Harus punya kerjaan dulu lah, Bu. Berjalan saja. Nikah itu berjalan saja. Angger boga duit, ributan baik keluarga. Iya kan? Akhir nama anaknya jadi korban. Jadi apa namanya itu? Broken home. Uang adalah segala-galanya. Nyaho uang segala-galanya. Tapi segala-galanya nggak usah pakai uang juga nggak jadi masalah, kan rukun tetangga teh pak, sakinah mawaddah warahmah teh teu kudu pakai duit. Sakinah mawaddah warahmah teh amun sasarwana tujuan Allah, kalau sama-sama tujuannya Allah dah insyaallah teu pakai duit, insyaallah sakinah mawaddah warahmah bakal terjadi. Tapi ku makan nafsu teh teu boga duit saeutik bisa ruwet akhirnya minta cerai. Mah kalau kata siapa Teh Aul itu apa, lemah iman, lemah harta, lemah ilmu, lemah segala-galanya. Tapi yang paling penting adalah jangan sampai lemah iman. Kalau kuat imannya sanajan teu boga duit ya santai, keributan amun make iman tuh. Wa kaifa tutalliqu, dan bagaimana cara kau mentalak ya, ada cara-caranya talak itu. Kapan seorang laki-laki itu boleh mentalak? Kalau seorang istrinya pada akhirnya melanggar aturan-aturan syariat ya, tidak mau mengikuti aturan-aturan agama, boleh tuh laki-laki mentalak perempuan atau istrinya, boleh, ya masalah. Kalau memang ternyata istrinya itu rada bengal, jadi kerjaan nanti tiktokan wae ketika suaminya mau makan, ketika mau makan suaminya nggak disiapin, ya, kajian pamajikan tiktokan wajib jogetan bae di tiktok teh begitu. Nyari apa itu? Nyari saweran. Pan di tiktok menjadi saweran rata-ratanya kan apa misalnya PK begitu tuh ya, nggak tahu saya namanya apa. Kita juga upload aja, tapi nggak ada tujuan sawer ya. Gak ada tujuan sawer-saweran. Sekarang tuh TikTok tuh lagi rame-ramenya tuh sawer-saweran. Ya terserah itu mah, terserah. Tapi titip ini yang istri nih, yang istri jangan sampai melalaikan tugas-tugas seorang istri. Begitupun suaminya, jangan melalaikan tugas suami yang pada akhirnya main TikTokan, lupa dengan tugas-tugas keluarga masing-masing. Jangan TikTokan salaki dek dahar disiapkan, aduh ya Allah. Nah itu awas tuh ya, kalau ada istri yang bengal kayak gitu wis
daripada diterusin talak aja, dah ngerungsingkeun. Yang ada pada akhirnya ngedidik anak yang gak baik. Tapi bagaimanapun saat istri itu akan baik kalau kita sebagai suaminya baik. Biasanya begitu. Tapi kalau suaminya nggak ngajarin hal-hal yang baik, maka istri pun jadi bengal. Ada hesek di omongan anak. Makanya kamu yang jadi laki-laki nih, kudu siap apa? Kudu siap mendidik perempuan, kudu siap mendidik seorang istri. Ya, jangan hanya cintanya doang. Cinta karena materi itu akan mudah hancur. Ya, mulai ganteng, pinter dan sebagainya itu akan hancur dengan lambat laun. Tapi bagaimana hari ini kamu punya tugas, nanti setelah kamu menikah punya tugas nih yang laki-laki, hendaknya apa? Hendaknya didik seorang wanita untuk selalu ada di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan kau pernah ridho Satria, Yasir, jangan kamu ridho kalau istri kamu keluar rumah itu nggak pakai kerudung. Jangan kamu ridho. Paham nggak? Awas loh ya. Awas titip nih. Ini mah khusus buat santri-santri di sini nih. Yang laki-laki. Jangan pernah ridho kamu kalau ada seorang istri kamu sendiri yang pada akhirnya keluar rumah berani-berani untuk membuka auratnya, buka kerudung dan sebagainya. Kamu santri ingat. Wa ma asbaha dzalika dan lain sebagainya. Wa qala ta'allamul ilma wa'malu bi. Ta'allamu, kata baginda Nabi, pelajarilah oleh kalian al ilma ilmu. Wa'malu dan amalkanlah oleh kalian bihi pada ilmu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ta'allamul ilma wa kunu min ahlihi. Ta'allamu, pelajarilah oleh kalian al ilma ilmu wa kunu dan jadilah kalian min ahli dari ahli ilmu. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah menghendaki hal itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam yuzanu yaumal qiyamati midadul ulama'i wa damu syuhada. Yuzanu akan ditimbang yaumal qiyamati di hari kiamat. Apa? Midadul ulama, tinta-tintanya para ulama, wadamu dan darahnya asyuhada para syuhada. Yuzanu akan ditimbang apa yaumal qiyamati yuzanu akan ditimbang yaumal qiyamati pada hari kiamat apa? Midadu tinta al ulama'i para ulama, wadamu dan darahnya asyuhadai para syuhada. Artinya apa? Antara tintanya para ulama dan darahnya para syuhada yang wafat di medan perang itu akan setimbang, sepadan. Dari sisi siapa? Dari sisi beratnya nanti di yaumul qiyamah. Nah ini nih, mudah-mudahan kalian nanti jadi ulama. Coretan-coretan kalian selama kalian di pondok pesantren itu menjadi apa? Tanda bukti itu akan serupa dengan apa? Dengan darahnya para syuhada. Makanya banyak nyoret. Santri kalau udah kecepatan dikit aja udah gak mau nyoret ke sananya. Nyoret ya, coret yang banyak. Kalau nggak kecoret-coret, misalnya coret-coret aja begitu tuh udah. Ya, banyakin logatan. Patang kitabi padang atine. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ma ubidallahu bi syai'in afdhala min fiqhin fid din wala faqihun wahidun asyaddu ala syaitani min alfi abidin. Ma tidaklah ubida disembah siapa Allah Ta'ala bi syai'in dengan sesuatu afdhala yang lebih utama min fiqhin daripada mempelajari fid din dalam agama. Artinya begini, diulang, ma tidaklah ubida disembah siapa Allah Ta'ala bisyai'in dengan sesuatu afdola yang lebih utama memfikin daripada mempelajari fitin dalam agama. Artinya ada satu hal yang ini dianggap baik, yang ini ibadah yang dianggap lebih baik atau terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diantaranya adalah
ketika seseorang mempelajari hal-hal tentang agama. Maka ketika seorang hamba sedang mempelajari agama, mempelajari ilmu-ilmu agama, maka sesungguhnya dia sedang melakukan ibadah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Nah, alhamdulillah, menang deh ya santri mahnya tuh. Penuh pokoknya alhamdulillah santri mah. Wala faqihun wahidun, dan bermula faqihun wahidun, seorang ahli fikih, ahli ilmu, wahidun, satu orang saja, asyaddu, itu lebih berat, ala syaitani, menurut setan, min alfi abidin, daripada 1000 hamba yang tak berilmu. Artinya kata setan, saya paling berat itu menggoda satu orang ulama, seorang ulama yang mengamalkan ilmunya, kata setan, saya sulit untuk menggodanya. Kalau dibanding-bandingkan, lebih sulit seorang yang alim yang mengamalkan ilmunya dibandingkan dengan menggoda 1000 hamba yang sok ibadah tapi nggak punya ilmu. Berat katanya ngegoda ahli ilmu tuh. Ya, berat. Nah, karena kita ini bukan ahli ilmu, cepat kegoda sama setan. Baru duduk berapa menit aja udah ngantuknya luar biasa. Kalaupun melek kadang-kadang dipaksa tuh ya. Ya karena kita bukan ahli ilmu. Jadi karena kita bukan ahli ilmu, masih gampang untuk digoda setan. Baca Quran baru berapa menit aja udah ngantuk, udah capek, udah mulut itu udah kerasanya kaku ya. Baru duduk padahal baru dapat 5 menitan udah sejus ge belum udah hahaha. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, yashfa'u yaumal qiyamati salasatun. Yashfa'u, akan memberi syafaat atau pertolongan. Yaumal qiyamati, di hari kiamat, siapa? Salasatun, 3 orang. Artinya ada 3 orang yang nanti akan memberikan syafaat atau akan menolong kita sebagai hamba-hamba biasa ini. Siapa 3 orang yang akan memberikan syafaat itu? Al-Anbiya, yang pertama adalah para nabi. Ya, para nabi. Summa al-ulama'u, yang kedua adalah para ulama. Makanya kenapa kita harus dekat-dekat dengan para ulama? Mudah-mudahan bukan hanya di dunia mendapatkan syafaat, tapi pun di akhirat pun kita mendapatkan syafaat dari para ulama. Makanya jangan jauh-jauh dari ulama. Ya. Ini ada bahasa lagi. Apa bahasanya? Malu dekat sama ulama mah. Kenapa? Gengsi. Jangan gengsi dekat sama ulama mah. Sanajan orang bodoh dekat ke ulama mata salah. Ya, senajan orang baong nakal, bukan nama jauh tina syariat lah, tapi ulah jauh-jauh ke ulama. Senakal-nakalnya kita jangan pernah jauh dari ulama. Deketkeun ulama mah ulah dijauhan, sebab ulama teh bakal mere syafaat teh ke di yaumul qiyamah. Summa syuhada, kemudian para syahid, para syuhada. Siapa syuhada? Mereka adalah para mujahid fi sabilillah. Tanya, makanya label santri jangan pernah dilepas ya. Label santri itu jangan pernah dilepas. Dan pekerjaan-pekerjaan santri itu sampai kapanpun jangan pernah dilepas. Kenapa? Mudah-mudahan kita ini masuk ke dalam golongan-golongan syuhada nantinya. Jadi sekalipun nanti kamu keluar dari pesantren, jadi jangan kau lepaskan label santri, jangan kau lepaskan itu pekerjaan-pekerjaan santri, jangan kau lepaskan aktivitas santri sehari-harinya. Sekalipun kamu keluar dari pesantren, aktivitas santrimu selama kamu di pesantren bawa kamu keluar.
Ya, dibawa keseharian kamu nanti dengan keseharian santri. Ngaji jangan putus. Sekalipun sudah lulus dari pesantren, ngajinya jangan putus. Di kampung ada kiai, datengin kiai. Di kampung ada ulama, datengin ulama. Di kampung lagi ngaji jurumiyah, ikut ngaji jurumiyah. Sanajan kita sudah menghatamkan 5 kali sampai 10 kali, ada ulama yang ngaji jurumiyah, datengin, jangan sombong. Ya, sekalipun kamu sudah hafal alfiyah, yang ngelotok alfiana, di kampung ayah ulama sepuh ngajarkan jurumiyah, datangan. Sanajan anu diaji teh jurumiyah, sanajan didinyana tos hatam alfiyah, tos ngelotok alfiana, tong sombong ke ulama-ulama sepuh mah, datangan. Ya, kita harus punya apa? Sifat-sifat tawadu. Man yatawada rafa'allah yaumal qiyamah. Tuh, makanya harus jadi para syahid. Nah, kalau kita jadi seorang syahid, maka sesungguhnya kita akan bisa memberikan syafaat nantinya. Yang kedua, jangan pernah benci sama santri. Ya, jangan pernah benci sama santri. Nggak boleh. Kenapa? Santri itu mujahid fi sabilillah. Mereka adalah orang-orang yang sedang berjuang di jalan Allah. Maka ketika mereka itu wafat di jalan Allah, mereka termasuk orang-orang yang syahid, mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka nanti yang akan apa? Akan menolong kita yang bukan santri misalnya. Hati-hati, jangan ada bahasa ngomong begini. Ah, jadi santri mau apain sih? Emang mau jadi apa santri itu? Itu sudah apa? Salah satu bahasa yang sudah menghina santri. Awas, santri teh mujahid fisabilillah, eta mun santri paeh eta ketika jadi santrinya dia mati, maka matinya itu serupa dengan orang yang syahid. Dan orang syahid ini akan apa? Akan menjadi syafaat yaumal qiyamah. Tuh ya, 3 orang yang akan pada akhirnya memberikan syafaat, para nabi, para ulama, dan para syuhada. Oh, ya, senang jadi santri kan? Senang kan? Senang. Ini label santrinya jangan dilepas Lisna ya. Sekalipun jadi DPR nantinya, jangan dilepas santrinya. Ya, paginya kerja di kantor DPR, ya, sorenya ada pengajian, ikut pengajian, malamnya ngajar ngaji, malamnya ada pengajian lagi, ikut pengajian. Sanajan jadi DPR, tong sombong. Ya, sekalipun kamu nanti jadi DPR, jadi bos, pengusaha besar, amin. Awas santrinya jangan dilepas. Pagi ngurusin apa? Ngurusin karyawan, ya, sampai jam 3. Nanti ba'da asarnya ada pengajian ulama, ikut pengajian. Sebab orang masan santri. Karena kita mampu untuk ngajar ngaji. Maghribnya kita ngajar ngaji anak. Malamnya ada pengajian lagi sama kiai sepuh di kampung, ikut pengajian. Sanajan urang bos boga karyawan loba tong sombong. Jadi jangan mentang-mentang jadi bos, punya karyawan banyak, akhirnya berhenti ngaji. Naon cenah ada orang bisa ngebayar kiai ieu cenah. Teu kitu. Awas, santri nggak boleh gitu nun ya. Awas nun. Jadi rektor misalnya anun. Ya, pagi ngurusin apa namanya kampus, sore ngajar ngaji, malamnya ada pengajian sama ulama sepuh di kampung, ikut. Jangan mentang-mentang aku kan rektor, untuk apa aku ngaji lagi? Sorry ya, nggak gitu, nggak gitu. Konsepnya nggak begitu santri mah. Santri mah apa? Berani dipimpin, berani memimpin dan berani dipimpin. Artinya belajar dan mengajar, hayu belajar, hayu tuh santri. Jadi jangan mentang-mentang jadi rektor, jangan mentang-mentang nanti hasna jadi dosen, kemudian nggak mau ngaji lagi. Apa bahasanya? Ngapain aku ngaji? Aku kan sudah jadi dosen. Untuk apa aku ngaji lagi? Sorry ya, nggak gitu konsepnya hasna ya. Nggak begitu konsepnya. Angger, wayah nang ngaji ngaji. Sekalipun jadi dosen, sekalipun jadi rektor, sekalipun jadi apalah itu, pokoknya wayah nang ngaji. Ingat kata-kata Abu Yamuh tadi. Santri mah torikohna wayah nang ngaji. Sanajan bumi oyak 3 kali wayah nang ngaji.
ngaji, sebab ngaji na santri mah teu kenal waktu. Makanya kan biasanya jam 9 ngaji, jam 8 ngaji, ijol-ojol jam 10 ngaji. Pokoknya nggak ada batas waktu buat ngajinya santri mah. Nggak dibatas-batas waktu, wis kapan saja waktunya, kesempatan ada bisa ngaji santri mah. Ya. Selama sekalipun bumi oyak 3 kali wayahna ngaji. Paham? Ustaz, tapi kan aku kan sudah jadi kiai. Sanajan sia jadi kiai satria wayahna ngaji datangkeun ta ulama-ulama nu sepuh. Hah? Sanajan satria punya santringan 6.666 sigayat Al-Qur'an. Hah? Wayahna aya guru, aya sepuh anu datang, aya pengajian ka sepuh datangan saat. Ulah sombong-sombongan jadi mentang-mentang aku kan sudah jadi kiai, sudah tidak pantas lagi untuk mengaji. Ai kehead tong gitu. Ya. Ngapain aku ngaji? Karena aku followernya sudah banyak. Ih kehead, wayahna ngaji mengaji ya, datangkeun ta ulama-ulama sepuh. Ya. Awas, nanti akan dibahas nih. Tidak akan disebut alim kalau seorang alim itu tidak pernah mendatangi ulama-ulama yang lebih sepuhnya. Nanti dibahas. Ada nih, denge, ya khusus santri ya. Yang lain gandri emang gak apa-apa, yang penting ini mah santri Darul Furqan ulah gitu. Pokoknya kudu ngadatangkeun ulama-ulama sepuh. Pulang nanti nih Ramadan. Jangan mentang-mentang kalian udah pesantren di Darul Furqan, kemudian menyombongkan diri kepada guru-guru di sana. Guru aku mah yang diaji juga Safinah. Salam. Guru-guru aku makan Safinah di sana. Kalau aku, tuh di pondok, ya, di pondok ngajinya aku kan sudah Fathul Mu'in. Jadi aku dengan guru aku yang dulu tuh lebih unggul aku daripada guru aku di rumah. Di rumah kan cuma ngajinya abad tasa. Aku kan Fathul Mu'in, tong sombong sia. IDD-nya bisa alif batat nih saha. Penting guru awal. Di guru awal ulah sesombongan sia. Di rumah kamu punya guru yang mengajarkan alif batat sajim haho sampai bisa ke tajud-tajud di kampung. Ulah sombong mentang-mentang dari pesantren, lulus dari pesantren, berdegung teh ya. Itu siapa itu? Itu kan guru kamu yang dulu. Kebacanya begitu sih, jelek amat. Salah itu. Tong gitu. Sombong ngarana. Eta santri balik-balik di pondok sorong teh ya. Tong gitunya. Pulang kamu dari pondok nih nanti Ramadan, soannya. Kalau memang ada guru-guru kamu yang masih hidup di kampung kamu di sana, soan, datangan. Minta doanya, minta ridhonya, minta berkahnya. Kalau bahasa kita mau orang Banten tuh minta disirep, minta dicium keningnya, minta dipegang kepalanya, biar apa? Nih, biar hati otak ini terang nih, biar gampang nanti dapat ilmunya, juga gampang untuk mengamalkannya atas doa-doanya para ulama. Awas, sanajan satria, ya sudah buka santai, genep 1.600, genep. Mun ayak ya sepuh, datangan tong sesombongan sia. Awas, sekalipun punya pesantrennya gede 6.666 hektar agok sakabupaten ya mah geus. Sanajan sakituna satria nyasir datang ulama sepuh sia kudu ngahormatan sia ke ulama-ulama sepuh. Tong sombong. Sanajan ilmu na didinya teh menang di mana? Menang di Sidratul Muntaha. Wih, kagok lain ti Mekah Madinah deui, di Sidratul Muntaha menangna. Turun langsung jadi nabi cenah. Aduh, awas, tong sombong nya. Senajan titelna LCM da M naon lah. Loba senajan loba titelna, loba predikat segala macamna. Awas ulah sombong sia ke ulama-ulama sepuh mah. Ulah hormatan ke ulama-ulama sepuh ya. Hormat. Iya hormatna. Waruya anal ulama yaumal qiyamati ala manabir
min nurin. Waruya dan diriwayatkan annal ulama bahwa para ulama nanti yaumal qiyamah di hari kiamat itu ada alama nabira di atas mimbar-mimbar min nurin dari cahaya. Dahulunya di atas mimbar tuh begitu di atas mimbar-mimbar masjid, tapi nanti ternyata di yaumul qiyamah para ulama itu ada di atas mimbar-mimbar dari cahaya. Masya Allah. Wa naqala al-qadi Husain fi awali ta'liqati annahu ruwiya 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ahabbal ilma wal ulama'a lam tuktab alai khati'atuhu ayyama hayati. Tuh, Udi itu luar biasa nih pahalanya nih. Wa naqala al-qadi dan menukil siapa qadi Husain fi awal ta'liqatihi di awal ta'liqnya annahu sesungguhnya qadi Husain ruwiya rawa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala bersabda man ahabba barang siapa ahabba yang mencintai siapa man al ilma pada ilmu wal ulama dan para ulama maka lam tuktab maka tidak akan dicatat alaihi padanya man apa khati'atu kesalahannya ayyama pada hari-hari hayati kehidupannya selama hidupnya itu tuh. Orang yang mencintai ilmu, orang yang mencintai ulama luar biasa ini Pak. Tidak akan dicatat kesalahannya selama hidupnya. Pohara jasa. Jadi pecinta ilmu, pecinta para ulama mah pohara tuh. Seneng tuh ya. Punya salah aja nggak dicatat. Jadi jangan ada bahasa begini. Berarti kalau begitu ngelakuin salah aja dah mau dicatat iya tong gitu. Jadi ya ada udang di balik ada udang di balik batu kesempatan dia tuh kesalahan mau dicatat gitu berarti orang melakukan kesalahan dan mau dicatat dia ada orang mencinta ka ulama ulah gitu ulah maksudnya apa maksudnya tuh ya derajatnya para ulama derajatnya ilmu tinggi ya. Qala ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam dan riwayatakan annahu sesungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala bersabda man shalla khalfa alimin faka'anna ma shalla khalfa nabiyyin. Man barang siapa sholat yang melakukan sholat khalfa alimin di belakang orang yang alim faka'annama maka seakan-akan sholat siapa man khalfa nabiyyin di belakang seorang nabi. Faman sholat khalfa nabiyyin maka barang siapa sholat yang melakukan sholat khalfa nabiyyin di belakang seorang nabi faqad ghufira maka sungguh ghufira diampuni siapa faqad ghufira maka sungguh diampuni lahu baginya si mantu. Orang yang melakukan sholat di belakang orang yang alim jadi makmumnya orang alim maka sesungguhnya sama dengan makmumnya seorang nabi. Siapa yang menjadi makmumnya nabi ghufira lahu maka diampuni dosa-dosanya. Tuh enak banyak jadi santri mah teruskan santri mah ulah eureun jadi santri nah ulah terus. Wa fi hadisin diulang wa fi hadisi Abi Dzar radhiyallahu taala anhu anna hudura majlisi dzikrin afdalu min sholati alfi raqatin. Wa syuhudi alfi janazatin wa iyadati alfi maridin. Anna udura sesungguhnya hadir di majlis dzikir. Anna udura majlis dzikrin sesungguhnya hadir di majlis dzikir itu afdalu
itu lebih utama ketimbang min sholati alfi rokaatin, daripada sholat 1000 rakaat sunnah. Bu, 1000 rakaat sunnah. Bu, 2000, 3000, 4000, 5000. Berarti kurang lebih orang teh sapoe teh geus 5000 rakaat. Nah, tambahan deui syuhudi alfi janazatin. Ya. Lebih baik daripada syuhud alfi janazatin, melihat 1000 jenazah. Karena kan mengantarkan jenazah itu kan berpahala tuh. Jadi serupanya dengan orang yang mengantarkan 1000 jenazah, bahkan lebih daripada itu, lebih utama daripada itu. Wa iyadati alfi maridin, dan menjenguk 1000 orang yang sakit tuh. Diuk nahungkul apa? Diuk nahungkul di majlis dzikir 1000 rakaat, 1000 nganterkeun jenazah, 1000 ngajenguk ngalongok jalmi anu sakit. Wa qala Umar bin Khattab, berkata siapa Umar bin Khattab, innar rajula, inna rajula liyakhruja min manzilihi wa alayhi minadz-dzunubi misla, benar, inna rajula liyakhruja min manzilihi wa alayhi minadz-dzunubi misli jibali tihamatin, misli jibali tihamatin. Fa idza sami'al alimu, fa idza sami'al alima khafa wastarja'a min dzunubihi in sarafa ila manzilihi wa laisa alaihi dzanbun fala tufariqu majalisal ulama'i fa inna Allah ta'ala lam yakhluq ala wajhil ardi turbatan akrama min majalisil ulama. Wa naqala Syarmasahi wallahu alam bisawab. Sampai situ dulu ya. Enaknya jadi alim ya, jadi alim enak, jadi muta'alim enak, jadi mustami enak, jadi muhib enak. Dan jangan jadi orang yang enggak jadi keempat-empatnya. Hancur saya bakal madesu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.